ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3. Ada 3. Ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum yang muhkamah, tidak mutasabihat. Artinya kalau membaca ayatnya ya harus mudeng bacaannya, huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat. Ayatun muhkamatun, sunnat muttaba'ah. Yang pertama ayat muhkamah, yang kedua sunnah muttaba'ah, sunnah Rasulullah yang harus diikuti. Kita tidak berkewajiban mengajarkan kepada anak-anak kita bulughul maram sampai tuntas, enggak. Tetapi paling tidak seorang bapak itu wajib mengontrol apakah ketika anak saya Allahu Akbar kemudian membaca wajah tu wajhia atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu mudeng artinya. Harus dikontrol itu. Dituntut oleh Allah nanti. Ketika dia membaca surat Al-Fatihah, dia akan membaca surat, bahkan ruku', iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud sampai at-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, itu harus bapak mengontrol. Bahkan kalau saya baca di dalam kitab-kitab salaf itu, ketika mereka usia 7 tahun, ketika mereka dalam posisi sebagai objek yang disabdakan Rasulullah, murru abna'akum bis sholati wahum abna'u sab'in. Bapak atau ibu harus ngontrol itu. Ayo wudhumu piye nang? Ayo. Bawa ke kamar mandi. Ayo. Ya tentu saja diajarkan ya. Ya masih keleru-keleru sithik wong laki 7 tahun. Tapi nanti sudah sampai usia 10 tahun itu harus sudah pas. Ayo salat takbiratul ihram, bagaimana caranya? Ayo posisi kaki kamu. Apa yang kamu baca setelah itu? Ayo rukuk. Mungkin terlalu ndanga, mungkin terlalu dingkluk. Ayo posisi 90 derajat, sehingga ketika di atas punggung kamu itu ditaruh gelas yang penuh air, orang nyiprat sidik-sidik. Ini kewajiban papa. Baik anaknya yang di pondok pesantren atau anaknya yang di SD kelas 6 atau 12 tahun itu, atau siapa saja. Tidak harus mempelajari semua isi Al-Quran dan semua hadis Rasulullah. Satu, membaca Al-Quran sama lancarnya dengan membaca Al-Quran. Ramadan itu, ketika saya masih kecil belajar membaca Al-Quran dengan qaidah Baghdadiyah, alif fathah, alif dhamma, alif dhamma, meneng wae to piye ra ngerti ya. Alif fathah, alif kasra, alif dhammah. Itu belum tentu setengah tahun bisa baca Quran baru. Betul itu. Jadi kalau sudah pada maghrib itu waktu yang paling tersiksa. Diajari bapak cepak gitik, kleru. Ya pernah cerita di Magetan, mboten panjenengan kuwi isih enteng. Bapak kula niku mboten gitik ning wit pohong. Nah, sekarang ada Iqra. Ya. Sekarang ada bahkan sistem Al-Barqu.
Anda bisa membaca Al-Quran hanya dalam waktu 120 menit. Bukan berarti jam itu tekan jam 09.00, enggak. Nonton bal-balan itu. Bahkan ada 90 menit. 10 kali pertemuan A 12 menit, 12 kali pertemuan A 10 menit. Dijamin bisa. Kemudahan huruf Arab dipelajari itu diakui oleh para ahli aksara internasional. Orang-orang barat itu mengakui. Bahkan yang sistem 90 menit tadi, 9 kali pertemuan A 10 menit, 10 kali pertemuan A 90 menit. Cara wong ajar pit dulu waktu saya itu serglek, tidak pedale sikil tengen, sikil kiwa gantung. Glek medun meneh. Itu sudah bisa berjalan. Nah, bisa selancar membaca Al-Quran tadi, mestinya diusahakan sehari, kata orang one day one juz. Al-ilmu salasatun, ilmu itu ada 3, yang wajib dipelajari itu 3. 1 ayatun muhkamat, 2 sunnah mutaba'ah, sunnah Rasulullah yang harus diikuti. Bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah duduk, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah menyapa orang. Bahkan kemarin saya terangkan, namanya Harithah bin Suraqah, anak seusia 16 tahun ketemu Rasulullah, assalamualaikum, justru Rasulullah yang menegur dia. Gimana kabarnya Harithah? Kaifa haluk? Asbahtu mu'minan billahi haqqan. Rasulullah yang menegur. Gimana kabarnya Harithah? Rasulullah, hari ini sungguh saya benar-benar merasa telah menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Dan seterusnya. Ini harus kita tunjukkan. Ini harus kita tunjukkan. Ya tanda-tanda itu sudah ada ya, tapi kadang-kadang pas, kadang-kadang belum. Lho kok eneng wong ngaji awan-awan, oh kayak wong kepaten, sing mati wong Islam. Ya silahkan dalam arti kita harus memahami jalan pikiran mereka yang baru sampai di sana. Ben ketok Islame dadi manten mas kawine Quran dan seperangkat alat sholat, lawang Baitul Ma'mur angkaten kono. Nah itu masjid. Yang ketiga, pembagian warisan yang adil. Wa masih wadzalika fadlun, selain yang 3 itu keutamaan. Kalau sering saya contohkan, 3 itu ibarat sujen, ibarat sate kambing. Dibakar ora dibumboni enak. Saya loh ya, doyan bahwa akhirnya sate kambing itu dibumboni pakai kecap, pakai merica, pakai brambang, irisan ta, pakai lombok sing regane 140.000 ning Banyumas, pakai kubis, pakai tomat, udah lebih indah lagi. Artinya kalau anak-anak kita itu sudah kita pahamkan kepada bagaimana melaksanakan sholat yang benar dan apa arti dari setiap kata yang sudah kita baca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Sudah mampu membaca Al-Quran selancar dia membaca buku-buku Latin. Sering-sering tadi saya katakan dan saya belum lanjutkan. Wah itu kan huruf Arab. Iya, ABCD itu. Kalau ABC itu kecap. ABCD F G H I itu juga huruf asing kok. Huruf asing. Bodoh. Bahkan saya pernah baca buku, huruf Arab itu ternyata para ahli aksara, huruf Arab itu ternyata huruf yang paling mudah dipelajari. Paling mudah dipelajari.
nulis abu, alif ba titik cukup. Alif ba titik cukup. Pakai huruf Latin A, B, U. Huruf kanji, itu huruf kanji. Huruf Cina itu gong, si, fa, coy. Huruf Sanskerta sama saya. Kalau Al-Quran itu kita alergi disebabkan ditulis dengan huruf Arab, saya lebih setuju pendapat orang tidak boleh Al-Quran ditulis dengan huruf selain huruf Arab. Walau dolin tulisan nganggo aksara Latin piye? Lanjutkan bagaimana? Tekanan ya. Bagaimana para ulama itu menekankan kepada bapak-bapak yang nama mereka itu menjadi satu-satunya nama yang boleh ditaruh di belakang nama anaknya, menjadikan mereka itu anak-anak Islam. Anak-anak Islam. Silakan mau jadi dokter, mau jadi insinyur, terbuka. Tapi tadi saya tekankan tadi, harus mampu membaca Al-Quran secara lancar. Harus memahami setiap kata yang dibaca di dalam sholat dan setiap gerakan yang pas. Setelah itu ya jadi colke dhewe. Saya masya Allah ya, bukan karena saya yang mengisi, siapa sajalah. Anak itu diakrabkan ke masjid sehari 5 kali. Ketika sudah 10 tahun. Nah, Rasulullah perintahkan pakai gitek. Digitek. Sebelas tahun. Itu semene lah 11 tahun sekian. 15 tahun. 20 tahun. Enggak sampai ke sana enggak. Difahamkan anak-anak kepada aku. Dan begitu ya. Setan tidak pernah merasa putus asa menggoda manusia. Nabi Adam saja digoda. Apalagi anak-anak kita, apalagi kita. Jadi kesadaran bahwa Islam ini harus saya jaga. Cara sayur kudu tak lebokke kulkas, ora di kulkas kudu tak nget. Sing ngengetki ning ngendi? Di pengajian seperti ini. Di pengajian seperti ini. Maaf ya. Jangankan antum. Kalau saya tuh nggak pernah ngaji, nggak pernah ngisi pengajian itu lali dewe kok.